sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kiranya kita boleh dibukakan Tuhan, kita boleh semakin mengerti, kita boleh memahami apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini ketika kami boleh datang, ketika kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu di dalam rumah Tuhan yang suci ini, melalui setiap pujian dan penyembahan kami, melalui setiap persembahan yang boleh kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, dan sebentar lagi Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Kami merindu untuk belajar kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan kiranya boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh memberikan pemahaman bagi kami, sehingga kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin memahami apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan firman pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu menyambut berkat-Mu hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini, diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Mari kita akan buka bersama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Sebentar. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang mensucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk semua pekerjaan yang mulia. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang mensucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, saya dan saudara, setiap kita, setiap umat Tuhan, bahkan setiap kita yang masih tinggal di dunia, saya dan saudara, kita yang terpanggil menjadi anak-anak Tuhan, kita dipanggil Tuhan bukan dengan tanpa satu tujuan. Ketika kita ada di dunia ini, Tuhan menciptakan saya dan saudara dengan satu alasan, dengan satu tujuan, untuk maksud di dalam pekerjaan baik. Untuk masuk di dalam pekerjaan baik Tuhan. Artinya ada yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab ini. Dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 20 sampai yang ke-21. Kitab yang disampaikan oleh Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius, muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, dalam bagian firman Tuhan tadi di ayat yang ke-20 dikatakan di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Apa maksudnya? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita ada di dunia ini bukan tanpa tujuan, tapi Tuhan sudah menciptakan kita dengan satu tujuan yang jelas, untuk memperlihatkan nama Tuhan, untuk masuk ke dalam satu pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah
sediakan. Nah, saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini, persiapkan dirimu masuk di dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyiapkan rencana yang begitu besar bagi kehidupan saya dan saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini? Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, ada kata mempersiapkan di sana. Kata mempersiapkan ini bukan merupakan kata yang asing dalam Alkitab. Di dalam bagian-bagian firman Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, banyak dipakai kata mempersiapkan ini dalam baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita perhatikan secara khusus, sebelum kelahiran Yesus, bahkan jauh sebelum kelahiran Yesus pada masa perjanjian lama, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Seorang yang dipakai Allah terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus. Sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai seorang utusan yang menyerukan agar orang-orang mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Mesias. Jadi sebelum Mesias itu datang, jauh-jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Bahkan jauh-jauh dinubuatkan sebelum Mesias datang, ada seorang yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis, yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus, Raja yang datang untuk membebaskan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kedatangan Sang Raja kali yang kedua, di akhir zaman nanti, Tuhan telah membangkitkan gerejanya terlebih dahulu. Tuhan telah membangkitkan gerejanya terlebih dahulu, dipersiapkan untuk melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang bergerak tanpa persiapan. Tuhan bukan pribadi yang bergerak tanpa persiapan. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ia selalu merencanakan dan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan segala sesuatu. Sebelum segala sesuatunya dilaksanakan, Tuhan sudah mempersiapkan step by step. Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang berikutnya. Tuhan bukan pribadi yang sembrono. Tuhan kita bukanlah pribadi yang bergerak tanpa persiapkan. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis untuk memberikan jalan bagi Tuhan Yesus. Seperti Yosua dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk menjadi pengganti Musa suatu hari kelak. Ketika tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel berakhir, Yosua sudah dipersiapkan dengan baik. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang mempersiapkan? Demikian halnya seperti Timotius yang dipersiapkan untuk meneruskan pelayanan yang Rasul Paulus telah perintis. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi setiap umatnya. Bukan hanya saat ini, bukan hanya bagi saya dan saudara. Bahkan sejak permulaan zaman, Tuhan sudah memulai semuanya dengan baik. Tuhan sudah menata sedemikian rupa, sehingga nantinya sesuatu hal yang besar boleh terjadi dengan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, surat 2 Timotius ini nampaknya ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius, bukan semata-mata agar ia mempersiapkan dirinya secara pribadi yang lebih baik, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan cakap menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang berada pada waktu itu. Bukan hanya itu saja, tetapi surat ini, dalam surat 2 Timotius ini juga ditujukan kepada saya dan saudara. Surat ini bukan hanya ditujukan Rasul Paulus kepada Timotius atas mempersiapkan dirinya pada pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu saja, enggak, tapi juga ditujukan kepada saya dan saudara. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, mari kita perhatikan di sana. Di sana dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Perhatikan sekali lagi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17, di sana menegaskan bahwa surat pastoral, surat pengembalaan ini kemudian berubah, saudara. Dari surat pastoral berubah menjadi surat umum. Artinya bukan hanya kepada satu pribadi, enggak,
tapi kepada khalayak umum, ditujukan kepada orang-orang pada waktu itu, bahkan kepada saya dan saudara saat ini, di mana Tuhan bukan hanya membentuk dan mempersiapkan seorang Timotius saja, supaya dia menjadi pribadi yang kuat untuk melewati ajaran-ajaran yang sesat, bukan hanya kepada Timotius saja, tetapi melainkan juga mempersiapkan setiap kita, setiap orang yang percaya. Sehingga kita boleh dipersiapkan Tuhan, kita boleh memiliki persiapan yang baik, masuk ke dalam rencana Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kepunyaan Allah, sebagai pribadi yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi yang mengaku diri sebagai murid-murid Kristus, kita diproses Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, supaya apa? Supaya kita hidup di dalam dunia ini untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik, bukan dengan tanpa tujuan. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, setiap umat Tuhan, bukan begitu saja tanpa tujuan disiapkan, setelah diciptakan terserah kamu, enggak. Tapi ada satu tujuan yang baik, ada satu rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu masuk di dalam pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan apa itu? Masuk di dalam rencana Tuhan. Intinya, bagian firman ini menegaskan bahwa surat ini ditujukan kepada saya dan saudara. Sebagai manusia kepunyaan Allah, kita diproses Tuhan, kita dibentuk Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, supaya hidup kita, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi surat ini tidak lagi berbicara untuk satu pribadi, yaitu Timotius saja, enggak. Tetapi surat ini berbicara kepada setiap saya dan saudara. Bukan hanya berbicara untuk suatu pribadi, tapi berbicara kepada setiap pribadi, setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku diri umatnya Tuhan. Kita dituntut untuk mampu berdiri kokoh di tengah ajaran-ajaran sesat yang saat ini ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini dalam 2 Timotius pasal yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan tentunya juga saya dan saudara. Setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini, melalui setiap tantangan-tantangan, setiap proses-proses yang Tuhan izinkan pada kita sampai saat ini, dari sejak kita lahir, kita ada di dunia ini, sampai saat ini ketika kita masih boleh ada berdiri di hadapan Tuhan, ada satu rencana Tuhan yang indah. Tuhan senantiasa memberikan kita peringatan-peringatan, bukan tanpa tujuan, tapi setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini adalah cara Tuhan mengarahkan segenap langkah kaki kita, pandangan mata kita, dan kehidupan kita, agar setiap kita tetap berada di dalam tracknya Tuhan, setiap kita tetap berada dalam rencananya Tuhan, dalam tujuannya Tuhan. Sekiranya ada fokus pandangan umat Tuhan yang mulia, yang mulai menyimpang dari tatanannya Tuhan, mulai menyimpang ke kanan, mulai menyimpang ke kiri, maka peringatan-peringatan Tuhan ini bertujuan untuk mengembalikan kita kepada jalur yang semula. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap kita diciptakan dengan satu tujuan. Setiap peringatan-peringatan yang Tuhan izinkan, entah itu melalui kebenaran firman Tuhan, entah itu mungkin melalui saudara-saudara kita, entah itu bahkan mungkin melalui anak-anak kita, bukan tanpa tujuan. Peringatan-peringatan ini Tuhan berikan kepada kita untuk mengarahkan segenap kaki kita, mengarahkan setiap pandangan mata kita, mengarahkan setiap kehidupan kita, agar kita tetap berada dalam jalurnya Tuhan, agar kita tetap berada dalam tracknya Tuhan, yaitu dalam rencana Tuhan yang besar. Peringatan-peringatan itu berupa apa saja? Tuhan bisa pakai kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita. Bahkan masalah proses yang terjadi dalam hidup kita, tanpa kita sadari ini menjadi alatnya Tuhan untuk mengingatkan kita kembali, supaya kita tetap berjalan dalam tracknya Tuhan, yaitu dalam rencananya Tuhan. Sehingga kita tidak meleng ke kanan, kita tidak meleng ke kiri. Bahkan kondisi kita akhir-akhir ini Bapak Saudara. Bapak Saudara, tanpa kita sadari kita sudah masuk di pertengahan bulan November. Sebentar lagi, 2 minggu lagi kita masuk di dalam bulan Desember. Banyak gereja-gereja mempersiapkan Natal. Bahkan gereja-gereja mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa kita sadari hampir 1 tahun berlalu.
Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai di titik ini. Saudara, peringatan-peringatan Tuhan sepanjang tahun ini, mari kita ingat kembali, apa peringatan-peringatan Tuhan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan apa yang terjadi dalam hidup kita, yang seringkali mungkin membuat hati kita ini menangis. Jangan hanya sekedar dianggap angin lalu, enggak, tetapi mari kita refleksi diri kita sendiri. Peringatan-peringatan Tuhan ini loh, sengaja Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk mengingatkan kita, supaya kita tetap ada dalam tracknya Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Terlebih-lebih kondisi kita hari-hari ini. Tahun ini tahun yang sedikit berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kita berada di dalam kondisi yang berbeda. Kalau di tahun-tahun yang lalu, mungkin di pertengahan tahun bahkan gereja kita sudah mempersiapkan panitia Natal. Oh, harus seperti ini, harus seperti ini. Bahkan bukan gereja kita saja, gereja-gereja yang lain pastinya juga seperti itu, memberi yang terbaik untuk Tuhan, memperingati hari kelahiran Tuhan, Natal tiba. Tetapi kita perhatikan tahun ini di tengah krisis yang terjadi, di tengah tantangan yang terjadi, masalah pandemi yang terjadi bukan hanya bagi gereja kita, bukan hanya bagi masyarakat kita, bukan hanya bagi bangsa kita, bahkan dunia sedang mengalami krisis global karena pandemi yang berlangsung. Kondisi yang terjadi hari-hari ini, yang dialami semua umat manusia terkait dengan pandemi yang terjadi, hendaklah ditangkap orang bukan hanya sekedar, oh Tuhan kok seperti ini, enggak. Jangan hanya menganggap ini sebagai bencana saja yang menakutkan kita, yang seringkali membuat kita takut, yang membuat segala hal sesuatunya berbeda. Bukan hanya kondisi persiapan Natal saja. Kalau kita lihat, perhatikan 8 bulan pandemi yang terjadi di bangsa kita banyak mengubah pola pikir kita, cara pandang kita, kehidupan kita, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, bahkan dalam pelayanan. Nah, jangan hanya dipandang dari hal yang tidak enak saja. Jangan hanya dipandang menjadi, oh ini menjadi satu hal bencana yang terjadi saja, enggak. Tapi mari kita pahami, ada maksud Tuhan yang indah bagi kita hari-hari ini, Pak Saudara. 8 bulan pandemi, baru 8 bulan, Pak Saudara. Banyak orang sudah mengeluh. Bapak Saudara, mari kita memandang lebih luas. Sama seperti bagian firman Tuhan minggu yang lalu. Kita memandang lebih luas. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, krisis yang terjadi ini merubah cara hidup kita, pola hidup kita, pola pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan bergereja kita. Kalau dulu kita ibadah, petugas-petugasnya sudah jelas A, B, C ini setiap minggu bergantian. Tapi hari-hari ini semua dihandle satu orang, harus ini, harus itu. Saudara, mari kita lihat kehidupan kita. Jangan melihat hanya sebatas, oh seperti ini, kok seperti ini, kok seperti ini. Enggak. Bahkan dalam kehidupan penyembahan kita. Ketika kita datang ke gereja, di tengah situasi pandemi yang terjadi, kita harus memaksimalkan, mengkondisikan apa yang terjadi dengan situasi yang ada. Ibadah kita dibatasi 1 jam, dipimpin 1 orang dari awal sampai akhir. Jangan melihat, oh kok ibadahnya seperti ini sih, jadinya malas, jadinya seperti ini. Tapi saudara, kehidupan ibadah kita, penyembahan kita, mari kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita. Kalau kita punya pemikiran-pemikiran yang seperti ini, berarti kita punya kehidupan penyembahan yang salah. Karena ibadah kita bukan kepada orangnya, tapi ibadah kita kepada Tuhan kita. Esensi ibadah yang sesungguhnya, bukan kepuasan diri kita. Kalau kita merasa, oh kok ibadahnya jadi seperti ini, jadi seperti itu, rasanya seperti ini, seperti itu, berarti ada yang salah dengan hati kita. Berarti hanya untuk kepuasan diri kita saja. Mari kita lihat kembali, ibadah kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Esensi ibadah yang sesungguhnya. Tidak sedikit kondisi yang terjadi hari-hari ini merubah pola pikir kita, Bapak Saudara. Pandangan kita. Banyak orang hanya berpikir bahwa ini menjadi bencana yang menakutkan. Tapi mari kita ubah, Bapak Saudara. Kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan ini menjadi ketetapan bagi kehidupan kita, untuk kita diperingatkan hari lepas hari menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kokoh. Hendaknya harus kita merubah pikiran kita, harus merubah pola pikiran kita lebih kepada kesempatan untuk berdiam diri di hadirat Tuhan, menghimpun kekuatan serta menangkap rencana Tuhan. Apa sih maksud Tuhan dengan situasi terjadi saat ini? Aku harus seperti apa? Kita harus semakin berdiam diri, Bapak Saudara, mencari maksudnya Tuhan.
Mencari apa sih rencananya Tuhan dalam hidup kita? Di balik semuanya ini. Di balik semua yang terjadi dalam kehidupanku, dalam keluargaku, dalam pelayananku, dalam kehidupan peribadaku. Saudara, ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita bagaikan musim dingin, Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu ya musim dingin, kalau di Jawa masuk musim dingin berarti masuk musim berdidih. Kalau sudah masuk musim dingin di mana segala sesuatu terasa beku, rasa-rasanya tidak produktif, rasa-rasanya malas. Mau melakukan ini malas, mau melakukan itu malas. Nah, Tuhan seolah-olah tampak diam saja. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di balik itu semua, di masa dingin seperti ini adalah masa di mana seolah-olah kok tidak ada harapan. Nah, pandemi seolah-olah seperti musim dingin, Bapak Saudara. Di saat musim normal yang kita hadapi tiba-tiba terjadi musim dingin, akhirnya kaget. Kemudian malas dan yang lain sebagainya. Nah, seolah-olah masa depan tidak pasti, tidak ada harapan. Nah, seperti krisis yang terjadi saat ini. Tetapi tahukah kita bahwa pada dasarnya musim dingin ini ada bukan tanpa tujuan. Musim dingin ini ada, Tuhan berikan ini menjadi satu tujuan bagi makhluk-makhluk yang lain, bukan hanya saya dan saudara. Bagi pepohonan, bagi makhluk-makhluk yang justru musim dingin ini menjadi musim persiapan, di mana akar-akar dari pohon-pohon ini dan getah pohon ini merespon perubahan tanah dan suhu untuk mempersiapkan pertumbuhannya yang akan datang di musim semi. Akarnya semakin kuat. Jadi ketika musim semi tiba, ini sudah semakin kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan sore hari ini, pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, agar siap untuk kegerakan Tuhan, agar kita siap untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan dari bagian firman Tuhan pagi hari ini supaya kita siap masuk dalam rencananya Tuhan yang besar. Yang pertama, kita akan buka dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kita akan perhatikan bersama-sama ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang besar bagi saya dan saudara, bagi kehidupan kita, bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Lah, untuk masuk di dalam sebuah rencana yang besar dibutuhkan satu pribadi yang kuat, dibutuhkan pribadi yang teruji. Ini yang menjadi pesan Tuhan yang pertama. Untuk kita boleh masuk dalam rencana Tuhan yang besar, kita harus menjadi pribadi yang teruji. Artinya Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang sudah teruji, yang sudah benar-benar kuat secara mental, mampu bertahan dalam segala kondisi yang ada, dalam setiap tantangan yang ada, untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memiliki rencana bagi setiap saya dan saudara, setiap orang yang percaya. Karena itu setiap orang perlu diproses, setiap kita perlu dibentuk dan dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu supaya benar-benar layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Tuhan mau lihat kita, Tuhan mau uji kita. Benar tidak sih kita layak? Benar tidak sih kita pantas untuk masuk dalam rencananya Tuhan? Makanya ada istilah proses, ada istilah tantangan. Itu terjadi karena apa? Karena Tuhan mau melihat saya dan saudara. Layakkah kita untuk masuk di dalam rencananya Tuhan yang baik itu, yang telah Tuhan sudah persiapkan? Karena faktanya, realitanya tidak sedikit orang percaya yang seringkali berkata bahwa oh tidak mungkin aku dapat menjadi alatnya Tuhan, hidupku saja masih seperti ini, aku tidak punya talenta, aku tidak punya kemampuan lebih, apalagi untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang mulia. Wong aku aja di gereja tidak pernah pelayanan apa-apa karena aku tidak mampu. Saudara, kenapa banyak orang berpikir demikian? Karena mereka merasa dirinya hanyalah orang biasa dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Seringkali bukan Tuhan yang menyatakan hal yang demikian, tapi diri kita sendiri. Kita yang mengecilkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Merasa diri seolah-olah tidak mampu, merasa diri seolah-olah tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam karyanya Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, ayat ini menyatakan bahwa di dalam rumah yang besar, terdapat dua jenis orang percaya.
yaitu perabot dari emas dan perak untuk maksud yang mulia, dan perabot dari kayu dan tanah liat untuk maksud yang kurang mulia. Kenapa kok demikian? Kenapa kok dikategorikan demikian? Emas dan perak yang mulia, kayu dan tanah liat yang kurang mulia. Kenapa kok seperti ini? Saudara, kalau kita perhatikan nilai keduanya ini tidak ditentukan dari latar belakang keluarga. Ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Mau jadi seperti apakah kita? Emas, perak, atau tanah liat dan kayu? Apa yang menjadi ukurannya? Apakah nilainya? Tidak, tetapi proses di mana itu dibentuk. Nilai keduanya tidak ditentukan dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, atau bahkan status sosial, warna kulit atau apapun. Oh, kalau warna kulitnya putih, ini lebih derajatnya lebih tinggi daripada yang hitam. Oh, kalau keluarganya dari kalangan ini, berarti ini lebih baik dari ini. Oh, kalau tingkat pendidikannya strata ini, berarti ini lebih tinggi daripada ini. Bukan seperti itu, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas pengujian yang ditentukan perabot tersebut pada masa pembuatan atau pembentukannya. Kita tahu emas dan perak tidak dibentuk begitu saja, tidak. Tapi dari prosesnya, emas itu harus dipanaskan dulu, dipilih dari biji emas yang benar-benar baik. Harus dipanasi, dibentuk dulu, dimurnikan terlebih dahulu. Ada proses yang panjang, dipanasi, ditempa. Makanya ini dibentuk menjadi satu hal yang mulia. Makanya ukurannya nilainya lebih tinggi dari sekedar tanah liat dan kayu. Bukan dari seberapa indahnya atau apanya, tidak, tetapi bagaimana nilai pembuatannya, bagaimana pembentukannya. Begitupun dalam kehidupan kita. Untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah, ke dalam rencana Tuhan yang besar, dibutuhkan mental yang teruji, kehidupan yang teruji, pribadi yang teruji. Mau tidak kita dibentuk Tuhan? Mau tidak kita ditempa Tuhan? Lewat apa? Proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan dilihat dari seberapa tingginya keluarganya, kayanya keluarganya, tingkat pendidikannya, tidak, tetapi lebih kepada kualitas pengujian yang dilalui. Melalui setiap tantangan proses yang Tuhan izinkan, sehingga keluarlah pribadi yang sudah melalui proses pembuatan yang teruji. Pribadi yang sudah melalui setiap tantangan proses yang teruji. Mana yang kita pilih? Sekarang pertanyaannya, mana yang kita pilih? Mau menjadi pribadi yang dikatakan mulia atau kurang mulia? Yang mulia sama seperti emas perak tadi, atau yang kurang mulia sama seperti tanah liat dan kayu? Nah, semuanya diuji bukan karena bentuknya, warnanya, enggak, rupanya, enggak, tapi diuji dari mana proses pembentukannya. Mana yang kita pilih, saudara? Nah, kalau secara kepuasan diri mungkin kita milihnya yang mulia. Wah, aku maunya yang mulia, Pak. Tapi ketika kita melihat proses pembentukannya, seringkali kita tidak mau, saudara. Sayangnya tidak sedikit orang-orang percaya yang tidak siap untuk menjalani proses pengujian di dalam berbagai keadaan, saudara. Kita maunya yang instan-instan saja, maunya yang mulia tapi tanpa proses, Pak. Ada enggak? Banyak orang maunya yang instan. Tapi bukan itu. Tuhan mau melihat proses kita. Tuhan mau menguji kita lewat proses yang kita hadapi. Realitanya masih banyak orang yang demikian, Pak, saudara. Mereka memilih berontak untuk tidak mau melalui fase ini dan memilih melewati jalur pintas yang lebih mudah. Tapi Tuhan mau saya dan saudara kita menjadi pribadi yang teruji. Maka saya sering katakan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menghakimi Tuhan atas setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita ini proses pendewasaan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memurnikan saya dan saudara. Tuhan mau menjadikan kita menjadi pribadi yang teruji, sehingga kita benar-benar layak untuk menerima rencana Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi pesan Tuhan yang pertama. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang teruji, sehingga kita boleh benar-benar layak untuk menerima rencana Tuhan yang besar, masuk di dalam pekerjaan Tuhan yang baik.
Nah, yang kedua apa? Yang terakhir, kita perhatikan ayat yang ke-21 dari pasal yang kedua. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau yang pertama tadi dikatakan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang teruji. Yang kedua, Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang tahu memilih apa yang tepat dalam mempersiapkan dirinya. Saudara, seringkali kita tahu apa yang baik menurut kita, tapi seringkali kita tidak tahu apa yang tepat untuk diri kita. Benar? Kita tahu yang baik untuk kita berarti yang sesuai dengan kepuasan diri kita. Normalnya seperti itu. Tapi belum tentu itu tepat buat saya dan saudara. Bapak saudara, untuk dapat menjadi perabot yang mulia, emas dan perak tadi, yang dipakai untuk maksud yang mulia pula, maka seorang harus siap dengan berbagai pilihan yang harus diputuskan. Siap masuk dapur prosesnya Tuhan, dapur pembentukannya Tuhan. Ia harus siap untuk mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Dari apa yang dunia tawarkan, apa yang memuaskan diri kita, yang akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kata mensucikan yang dipakai dalam ayat yang ke-21, kata menyucikan yang dipakai di sini berasal dari bahasa Ibrani kadas, yang memiliki arti dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Artinya dikhususkan. Mensucikan diri berarti mengkhususkan diri kita. Konteks mensucikan dalam kehidupan kekristenan berbeda dari kehidupan agama yang lain. Kekristenan berbicara mensucikan berarti mengkuduskan diri kita, menjauhkan diri, memisahkan diri dari yang lain. Bukan menyendiri, enggak. Tapi memisahkan diri dari apa yang dunia tawarkan. Kalau ajaran-ajaran yang lain katakan kamu berbuat baik saja sudah cukup untuk mensucikan dirimu. Tapi seringkali normalnya manusia akan kembali lagi pada apa yang dipandang baik menurut dirinya sendiri. Tapi kekristenan berbeda. Tuhan mau kita kudus, benar-benar melepaskan diri dari keduniawian, mematikan kedagingan kita, pikiran yang kotor, perkataan yang tidak baik. Itu yang Tuhan mau singkirkan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa kekristenan itu berbeda dari yang lain, memiliki arti dipisahkan dari yang lain. Saudara, kenapa kita dikatakan berbeda? Karena keselamatan yang kita terima pun berbeda. Kita ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib ini telah membuat kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan sadar bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan hidup dengan berbuat dosa lagi. Sadar akan tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga memilih untuk melakukan apa yang layak dan bernilai kekal, apa yang berharga. Bukan untuk diri kita tetapi untuk Tuhan. Diriku bukan milikku lagi. Ini yang harus kita ingat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini loh yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Mensucikan diri dalam pengajaran kita bukan hanya berbicara tentang apa yang baik, meninggalkan yang jahat, tidak. Tapi melakukan yang tepat. Kata mensucikan tadi dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Artinya dikhususkan. Memberi diri. Memberi yang terbaik, bukan hanya sekedar baik dalam ucapan kita, tapi segenap kehidupan kita. Pikiran kita, perkataan kita, waktu kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Ini loh konteks mensucikan yang sesungguhnya. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berharga. Tentunya kalau kita perhatikan hal yang demikian tidak mudah tentunya. Tentunya tidak mudah untuk menjadi hidup yang penuh dengan berbagai tawaran, untuk menjalani hidup yang penuh dengan berbagai tawaran pilihan. Kita masih tinggal di dunia loh Pak. Masih ingin menikmati ini, masih ingin menikmati itu. Tentunya tidak mudah, memang tidak mudah. Tetapi ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita harus pandai-pandai memilih apa yang tepat. Di awal tadi saya katakan bahwa seringkali kita pandai, pintar milih yang baik untuk kita. Tapi belum tentu itu tepat. Tapi tidak pandai memilih yang tepat buat kita. Yang Tuhan mau bukan apa yang baik, tapi apa yang tepat. Itu dalam kehidupan pelayanan kita.
Kita harus pandai-pandai memilih apa yang tepat dalam kehidupan saya dan saudara, baik itu dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya ini menggunakan beberapa metafora. Seringkali kita susah ya memahami maksudnya Rasul Paulus ini apa sih. Pakai perumpamaan. Ada beberapa metafora yang disampaikan Rasul Paulus untuk mempermudah membaca dan memahami, di mana salah satunya adalah tentang olahragawan ini yang paling terkenal, saudara. Bahwa kita ini ibarat masuk di dalam gelanggang pertandingan. Rasul Paulus menggambarkan kita ini sebagai seorang olahragawan, di mana di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tidak yang lain. Tidak mungkin kita ikut dalam olahraga lari tiba-tiba pakai aturannya tinju harus memukul, tidak bisa. Kalau kita masuk dalam gelanggang pertandingan lari, berarti kita harus ikut aturan lari. Begitu dalam kehidupan kerohanian kita, ketika kita masuk di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Firman Tuhan ini menjadi tatanan yang ada. Firman Tuhan ini menjadi batasan-batasan dalam kehidupan orang percaya. Bagian ini berbicara mengenai pilihan-pilihan yang harus diambil. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita sebagai seorang olahragawan yang harus patuh pada peraturan-peraturan yang ada, di mana kita masuk di dalam olahraga itu. Nah, ini berbicara mengenai pilihan-pilihan yang harus diambil. Kalau kamu mau masuk dalam gelanggang pertandingan lari, ya harus patuh dengan peraturan yang ada. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Harus patuh, berbicara mengenai pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Pilihan mana yang mau kita ambil? Apakah aku mau tekun berlatih berapa lama sebelumnya untuk mempersiapkan diriku? Kalau kita mau menang, ya kita harus berlatih. Tapi pertanyaan, mau nggak kita berlatih? Mau nggak kita mengonsumsi apa yang sehat dalam kehidupan kita? Mau nggak kita mengikuti aturan-aturan dan yang lain dan sebagainya? Begitu pun dalam kehidupan Kristenan kita. Dalam kehidupan kita melayani Tuhan, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau kita masuk di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau yang tidak bisa pun, Tuhan akan buat itu menjadi bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita akan telah dipersiapkan Tuhan masuk dalam satu pekerjaan, dalam satu rencana Tuhan yang indah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan kembali. Kualitas hidup kita akan terlihat melalui pilihan-pilihan apa yang kita buat hari lepas hari. Mau tidak kita ikut peraturan yang ada? Mau tidak kita ikut tatanan-tatanan yang ada? Kembali lagi, seringkali kita pintar memilih apa yang baik buat kita, tapi kita seringkali juga tidak pintar memilih apa yang tepat buat kita. Apabila kita menyadari bahwa ada satu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau lakukan di antara kita, setiap orang-orang percaya, baiklah kita mulai mempersiapkan diri dengan baik sejak sekarang, saudara. Mempersiapkan yang terbaik. Karena Tuhan kita saja mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita perhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini tertata demikian rapi. Tuhan persiapkan begitu dengan baik. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Jangan menjadi pribadi yang sembrono. Ketika kita hidup memuliakan Tuhan, berarti kita harus hidup seturut apa yang Tuhan kerjakan. Menjadi pribadi yang mau mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk dalam rencana Tuhan. Mulai kita mempersiapkan diri dalam kehidupan yang baik, dalam setiap pelayanan kita, sehingga kita boleh masuk dalam rencana besar Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan yang baik. Amin. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi dasar bagi kita untuk kita boleh terus berharap pada Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita, menjadi pegangan dalam hidup kita, sehingga kita boleh masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Ingat, Bapak Saudara, bagian firman pagi hari ini, kualitas kita tidak ditentukan dari apa yang dapat dilihat, tapi dari setiap proses yang kita lalui. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, yang boleh menguatkan setiap sendi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, sehingga kesempatan nanti Tuhan kami boleh masuk dalam rencana Tuhan, karena kami boleh mempersiapkan hati kami, kehidupan kami, beri yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Kami serahkan pagi hari ini hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat.